Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Andriani dengan NPM 11001170444. Saya dari Fakultas Kedokteran, izin untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Scoping Review Hubungan Antara Individu Terpapar Deterjen dengan Kejadian Dermatitis Kontak Iritan. Pada bab pendahuluan atau latar belakang, di mana dermatitis kontak iritan atau DKI ini adalah peradaan non-imunologis kerusakan pada kulit yang disebabkan terkenanya kulit dengan bahan yang bersifat iritan yang tidak didahului oleh proses sensitisasi. DKI dibagi menjadi 10 jenis berdasarkan etiologinya. Salah satunya DKI kumulatif, merupakan tipe dermatitis yang disebabkan oleh iritan lemah yang kontak berulang dengan kulit seperti air, sabun, deterjen, dan lain-lain. Deterjen merupakan bahan iritan yang paling sering ditemukan menjadi etiologi terjadinya DKI. pH alkali pada deterjen akan membuat peningkatan pH air dan juga meningkatkan juga pH kulit yang terpapar, dan adanya kandungan surfaktan di mana konsentrasi yang rendah akan merusak membran pertahanan kulit, meningkatkan permeabilitasan kulit. Sebaliknya, pada saat konsentrasi tinggi akan melisitkan sel dan juga akan menimbulkan efek yang buruk. Berdasarkan data epidemiologinya, di mana DKI ini sendiri menyumbang 80% dari kasus dermatitis kontak dan sering berkaitan dengan occupational disease. Berdasarkan Amerika Serikat, yaitu pada tahun 2008 tercatat 90%, Eropa 0,7 sampai dengan 40%, dan di Indonesia yaitu tercatat 97% kasus DK, yang dimana 66,7% itu merupakan kasus DKI. Individu rentan DKI ini sendiri ada ibu rumah tangga, ada para pekerja, dan juga ada individu dengan riwayat atopi. Adanya pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dermatitis kontak iritan merupakan salah satu masalah kesehatan penting untuk diperhatikan. Tujuan daripada penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara individu terpapar deterjen dengan kejadian dermatitis kontak iritan. Metode penelitiannya yaitu ada jenis penelitian ini, yaitu ada scoping review, populasinya jurnal internasional maupun nasional, dan sampelnya ini menggunakan 15 artikel yang sudah disesuaikan dengan kriteria inklusi dan juga eksklusi. Untuk kriteria inklusi yaitu ada artikel yang pertama, artikel penelitian telah terbit full access dengan waktunya itu 2010 sampai dengan 2020, dan artikel dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Tipe artikelnya itu penelitian ini adalah original research article ataupun primary study. Kriteria eksklusi yaitu yang pertama, ketidaksesuaian antara abstrak dengan PCOS, tidak full access, gray literatur, dan juga ongoing studies. Kriteria kelayakan yaitu berdasarkan atas kriteria PCOS, di mana populasinya individu terpapar deterjen, intervensinya hubungan antara individu terpapar bahan, komposisi, reaksi limbah dari deterjen yang menginduksi kejadian DKI, comparationnya menggunakan alat pelindung diri, dan outcomes yaitu dermatitis kontak iritan, studinya original research article ataupun primary study. Prosedur penyusunan protokol yang pertama ada pencarian data, screening data, penilaian kelayakan, lalu hasil pencarian data, di mana hasil pencarian data digambarkan pada diagram prisma, ditemukan dari 5 database yaitu berjumlah 5.687 artikel, dilakukan screening dan juga kesesuaian berdasarkan kriteria inklusi maupun eksklusi, yaitu dihasilkan artikel yang sesuai yaitu berjumlah 15. Hasil dan juga pembahasan. 15 penelitian yang melaporkan bahwa terdapat hubungan individu terpapar deterjen dengan kejadian dermatitis kontak iritan, di mana artikel tersebut berasal dari Indonesia dan juga India 3, Jerman 4, Thailand, Australia, Virginia, Iran, dan juga Amerika Serikat berjumlah masing-masing 1. Berikut adalah tabel hasil dari penelitian. Hal tersebut yaitu 4 jurnal menyatakan hubungan antara individu terpapar deterjen dengan kejadian dermatitis kontak iritan dipengaruhi oleh potensi kimiawi yang berasal dari deterjen dan juga lamanya paparan yang akan meningkatkan terjadinya DKI. Berdasarkan CODKK bahwa paparan terhadap bahan kimiawi 2 jam per hari berpotensi tinggi dalam kejadian DKI. Pengaruh deterjen dalam potensi kimiawi dijelaskan oleh LODKK. Hal ini menyebabkan disfungsi pelindungan kulit dan juga meningkatkan permeabilitasan kulit yang merupakan penyebab dari iritasi kulit. 4 jurnal menjelaskan dalam iritasi gabungan dengan bahan deterjen dan juga paparan berulang dapat menyebabkan DKI kumulatif. Nah, penelitian ini membandingkan gabungan antara oklusi sarung tangan, gabungan berupa senyawa organik dengan deterjen. Berdasarkan teori sebelumnya, oklusi mengacu pada penutupan kulit yang mencegah penguapan normal sehingga menimbulkan iritasi. Dan kandungan pada deterjen seperti N-propanol dan juga SLS menyebabkan kerusakan skin barrier dan juga peningkatan 12. Nah, sehingga paparan gabungan dan juga kumulatif ini dapat menyebabkan peningkatan 12, penurunan fungsi perlindungan kulit, dan juga penurunan natural moisturizer factor di stratum corneum yang berpotensi terjadinya dermatitis kontak iritan kumulatif.
Dua jurnal lain yaitu berkaitan dengan riwayat penyakit kulit, di mana Chala DKK menyatakan IHD berpotensi terjadinya DKI karena penurunan daripada fungsi perlindungan dan hilangnya, rusaknya, dan juga perubahan pada pH kulit dan komponen akibat riwayat penyakit kulit. Dan berdasarkan Angelova Visser DKK yaitu menyatakan bahwa individu atopik dermatitis lebih signifikan hilangnya produksi. Hal tersebut dikarenakan adanya hilangnya produksi filaggrin sehingga dapat mengubah sawar kulit. 7 jurnal berkaitan dengan kandungan, komposisi, pH, sifat, dan juga jenis daripada deterjen. Dan 4 jurnal yang memaparkan hubungan berkaitan dengan jenis kelamin dan juga jenis daripada pekerjaan. Dari hasil dan juga pembahasan didapatkan kesimpulan yaitu terdapat hubungan antara individu terpapar deterjen dan kejadian dermatitis kontak iritan yaitu signifikan. Alhamdulillah amin. Untuk pemaparan daripada hasilnya sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.